Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Aji Ari Wibowo, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Jabatan Naqib dalam Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa naqib adalah individu yang berperan mengendalikan segala aktivitas ahli usroh di bawahnya agar dapat melahirkan insan yang berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Nah, kemudian jabatan naqib. Jabatan naqib adalah jabatan kepala orang-orang yang bernasab mulia. Jabatan naqib ini sengaja dibentuk untuk melindungi orang-orang yang bernasab terhormat dan agar mereka dicintai dan perintah mereka dilaksanakan atau terrealisir. Jabatan naqib yang sah ini terdiri dari atau berasal dari 3 pihak, antara lain dari khalifah, kemudian dari orang yang diberi mandat oleh khalifah, dan dari naqib yang berotoritas khusus. Perlu diketahui bahwa jabatan naqib ini terbagi menjadi 2, yaitu naqib umum dan naqib khusus. Nah, naqib khusus otoritasnya terbatas bagi naqib saja. Ia tidak memiliki otoritas untuk memutuskan perkara dan melakukan eksekusi atau hudud. Hudud itu hukuman syar'i, teman-teman. Ia tidak disyariatkan harus berasal dari kalangan ulama. Dalam menjalankan tugasnya, selaku naqib atas warganya, naqib mempunyai 12 tugas, teman-teman. Ke-12 tugas tersebut yaitu yang pertama, membedakan kabilah-kabilah mereka dan mengetahui nasab-nasab mereka agar ia tidak lupa kepada mereka selama bertahun-tahun. Nasab mereka tidak tercampur aduk. Jadi mereka mempunyai tugas untuk membedakan kabilah sehingga nasab mereka tidak tercampur. Begitu. Kemudian yang kedua, mengetahui siapa saja yang baru lahir di kalangan mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian mencatat dalam dokumennya. Mengetahui siapa yang meninggal di antara mereka agar nasab bayi tidak hilang dan orang lain tidak bisa mengklaim bahwa mayat bayi tersebut bernasabkan dari golongan mereka. Kemudian mendidik mereka berakhlak santun sesuai dengan kemuliaan nasab dan kehormatan mereka, agar mereka disegani banyak orang dan kesucian Rasulullah tetap terjaga. Jadi tugas naqib yang ketiga ini mendidik agar
nasab dan kehormatan keturunan mereka terjaga dan disegani oleh banyak orang. Jadi tidak ada kok keturunan nasib itu keturunan nakib itu keturunan nasab itu berperilaku seenaknya sendiri atau dalam tanda kutip nakal, seperti itu. Kemudian membersihkan mereka dari mata pencaharian yang haram dan melarang mereka mempunyai ambisi-ambisi murahan. Sebagai nasab yang mulia, tentu saja tidak etis kalau mereka melakukan sesuatu hal yang haram, apalagi dalam mencari mata pencaharian, seperti mencuri, merampok, atau korupsi. Jadi nakib ini sangat menjaga agar mereka tidak melakukan sesuatu yang haram, terutama dalam mencari pencaharian atau rezeki. Kemudian yang kelima, mencegah mereka dari mengerjakan doa dan melarang mereka dari melanggar kehormatan. Maksud ini mengerjakan doa yang buruk terhadap orang lain ya teman-teman, agar gairah mereka terhadap yang lain ini sangat kuat, atau gairah mereka terhadap ibadahnya bertambah, dan mereka semakin benci terhadap kemurkaan dan keharaman atau sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang keenam, melarang mereka mendolimi orang lain. Nah, karena kehormatan diri dan nasab, karena hal tersebut membuat manusia membenci mereka, memusuhi mereka, dan menjauh dari mereka. Jadi, keturunan nasab yang mulia ini tidak boleh mendolimi orang lain, karena sangat berpengaruh sekali dalam status mereka sebagai orang-orang yang bernasab mulia. Kemudian yang ketujuh, membantu mereka dalam mencari kebenaran, agar mereka tidak patah semangat dalam mencari kebenaran, dan membantu mereka dalam mengambil hak-hak dari mereka agar mereka tidak tertahan hak-hak tersebut. Jadi kalau ada keturunan nasab yang hak-haknya tidak terpenuhi atau dirampas oleh orang lain, maka nakib ini bertugas atau mempunyai wewenang untuk membantu dalam mengambil hak-hak mereka tersebut. Seperti itu teman-teman. Yang kedelapan, mewakili mereka dalam menuntut hak-hak mereka, yaitu jatah selaku sanak kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan harta fa'i dan ghanimah. Selain mereka tidak mempunyai hak di dalamnya. Kemudian ia bagikan harta tersebut kepada mereka yang diwajibkan Allah Ta'ala. Lalu yang kesembilan, melarang gadis-gadis mereka menikahi kecuali dengan orang-orang yang kesekufu dengan mereka, karena kehormatan mereka atas semua wanita. Jadi nakib bertugas untuk melarang gadis-gadis yang senasab agar tidak menikah di luar nasab mereka. Ini semua dilakukan untuk melindungi nasab kemuliaan mereka. Mereka tidak dinikahkan kecuali oleh wali-wali mereka, dan para wali mereka tidak menikahkan kecuali dengan orang-orang yang sekufu dengan mereka. Kemudian yang ke-10, mengoreksi siapapun di antara mereka yang melakukan kesalahan, asalkan bukan kesalahan yang membuat mereka dijatuhi hudud atau hukuman syar'i, dan bukan kesalahan membunuh atau melukai orang lain. Ia memaafkan kesalahan orang baik di antara mereka setelah sebelumnya menasihati mereka.
Kemudian yang ke-11, memelihara harta wakaf mereka dengan menjaga harta pokoknya dan mengembangkan cabang-cabangnya. Jika ia tidak diberi mandat untuk mengambilnya, hasil harta wakaf, ia harus mengawasi para petugas ketika mereka mengambilnya. Kemudian, yang terakhir, memperhatikan sifat-sifat mereka agar harta wakaf tersebut diterima oleh yang berhak menerimanya. Seperti itu. Kemudian, nakib umum. Nah ini, nakib umum mempunyai 5 tugas tambahan dari 12 tugas yang dipunyai oleh nakib khusus. Yang pertama, memutuskan perkara yang mereka persengketaan. Memutuskan perkara yang mereka persengketaan. Jadi apabila ada sengketa di antara mereka, nakib umum ini mempunyai tugas untuk melerai atau menengahi persengketaan tersebut. Kemudian menjadi wali bagi anak-anak yatim terhadap harta mereka. Jadi apabila ada nasab mereka yang yatim, tidak mempunyai orang tua, maka nakib umum ini berhak untuk menjadi wali atas harta mereka sampai anak yatim ini menjadi dewasa atau mengerti. Yang ketiga, melaksanakan eksekusi hudud terhadap tindak kriminal yang mereka lakukan. Jadi walaupun orang-orang ini bernasab mulia, tetapi mereka juga apabila ada salah pun tetap harus dihukum. Karena namanya juga manusia, pasti ada kebaikan, ada keburukan. Jadi walau sebaik apapun mereka, walaupun nanti ada salahnya, tetap ada hukumannya. Yang keempat, menikahkan gadis-gadis mereka yang tidak jelas siapa walinya, atau sudah jelas walinya tetapi tidak atau enggan untuk menikahkan. Menjadi nakib umum ini salah satunya menjadi wali dalam pernikahan. Jadi apabila ada di antara wali yang tidak mau menikahkan, maka sebagai nakib berhak untuk menikahkan gadis-gadis tersebut. Kemudian yang kelima, menjatuhkan hajru kepada mereka yang gila atau kurang waras dengan mencabut hajru jika mereka telah normal dan sadar. Kemudian status nakib umum setelah resmi diangkat menjadi nakib tidak lepas dari yang pertama, jabatan menghilangkan tugas hakim untuk menangani perkara-perkara. Yang kedua, jabatannya tidak menghilangkan tugas hakim. Jika jabatan nakib bersifat umum, namun tidak menghilangkan tugas hakim dalam menangani perkara, maka hakim dan nakib diperbolehkan menangani perkara-perkara. Adapun nakib, karena ia mempunyai otoritas khusus, maka otoritas khususnya tersebut membuatnya berhak menangani perkara-perkara warganya. Sedangkan hakim, otoritasnya umum, maka otoritas umumnya tersebut membuat berhak menangani perkara-perkara mereka. Jadi, siapa di antara keduanya yang menangani perkara pihak-pihak yang bersengketa atau menikahkan gadis-gadis yatim mereka, maka keputusannya adalah sah. Posisi keduanya dalam menjatuhkan vonis hukum bagi mereka adalah seperti dua hakim dalam suatu daerah. Jadi siapa saja di antara keduanya yang memberi keputusan hukum, maka keputusannya diterapkan terhadap dua pihak yang berperkara. Jika salah satu dari keduanya memutuskan perkara
berdasarkan ijtihadnya, maka pihak tidak boleh berupaya membatalkannya. Teman-teman sekalian, di dalam jabatan naqib ini ada struktural ke bawah, yaitu anggota Dewan Naqobah. Anggota Dewan Naqobah ini terdiri dari 10 anggota, teman-teman. Setiap anggota mewakili kelompok, keluarga, atau suku. Dikukuhkan 5 orang sesepuh dan menjamin segala hak dan kewajiban yang dibebankan atas wakil mereka. Kemudian tugasnya mengatur segala sesuatu yang dipandang perlu sesuai kepentingan dan bersesuaian pula dengan ajaran syariat Islam dan disetujui oleh pemimpin umum. Pada saat Naqib Al-Ashraf dipegang oleh Syekh Umar Mukhtar bin Abdurrahman As-Segaf, ada 10 anggota Dewan Naqobah, teman-teman. Yang pertama, Syekh Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Yang kedua, Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Maula Dawilah. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian yang keempat, Syekh Hasan bin Syekh bin Ali bin Muhammad Maula Dawilah. Yang kelima, Syekh Hasan bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Maula Dawilah. Kemudian yang keenam, Syekh Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian yang ketujuh, Syekh Abu Bakar bin Hasan bin Abu Bakar Al-Wara bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian yang kedelapan, Syekh Ali Muhammad Jamalulail Hasan bin Hasan Al-Muallim bin Muhammad Asadullah bin Hasan bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian yang kesembilan, Syekh Muhammad bin Umar bin Ali bin Umar bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian yang ke-10, Muhammad bin Ali Suhaib Aidid bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Al-Faqih bin Muhammad Suhaib Mirdad. Nah, itu teman-teman dari jabatan naqib, kemudian naqib umum, naqib khusus, dan kemudian Dewan Naqobah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Apabila ada kelebihan, itu berasal dari Allah. Apabila ada kekurangan, itu dari diri saya pribadi. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.